2541170 from Management A25. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang pengelompokan rekening dalam akuntansi. Materi ini penting karena menjadi dasar dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Dengan memahami pengelompokan rekening, kita bisa mengetahui posisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan dengan lebih jelas. Rekening atau akun adalah tempat untuk mencatat transaksi keuangan yang sejenis. Setiap kali perusahaan melakukan transaksi, pencatatannya dilakukan ke dalam akun yang sesuai. Contohnya, kas digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran uang tunai. Piutang digunakan untuk mencatat tagihan pada pelanggan. Utang digunakan untuk mencatat kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Setiap akun menunjukkan posisi keuangan atau perubahan dalam unsur laporan keuangan perusahaan. Dalam akuntansi, rekening dikelompokkan menjadi 5 jenis utama, yaitu pertama, aset atau harta. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan dan memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Contoh, kas, piutang, peralatan, kendaraan, tanah, dan bangunan. Yang kedua, liabilitas atau kewajiban. Liabilitas merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi. Contoh, utang usaha, utang bank, dan utang gaji. Yang ketiga, ekuitas atau modal. Ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Contoh, modal pemilik, laba ditahan. Pendapatan atau revenue. Pendapatan adalah hasil yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan seperti penjualan barang atau jasa. Contoh, pendapatan penjualan, pendapatan jasa. Yang kelima, beban atau expense. Beban adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Contoh, beban listrik, beban gaji, beban perlengkapan. Tujuan utama pengelompokan rekening adalah untuk mempermudah proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Dengan pengelompokan yang baik, setiap transaksi dapat dicatat dengan rapi dan memudahkan dalam penyusunan neraca, laporan laba rugi, serta laporan perubahan modal. Selain itu, pengelompokan rekening membantu dalam analisis keuangan. Misalnya, perusahaan dapat melihat perbandingan antara aset dan kewajiban atau membandingkan pendapat dan beban untuk mengetahui laba bersih. Contoh kasus sederhana, misalnya perusahaan membeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar 1 juta rupiah, maka akun yang terlibat adalah kas berkurang, perlengkapan bertambah. Transaksi ini ditunjukkan bahwa harta satu berkurang tapi harta lainnya bertambah, tanpa memengaruhi total aset secara keseluruhan.
Contoh lain, jika perusahaan menerima pendapatan jasa sebesar 2 juta rupiah secara tunai, maka akun yang terlibat adalah kas bertambah, pendapatan jasa bertambah. Dari contoh ini kita bisa melihat bagaimana transaksi diklasifikasikan ke dalam akun yang tepat. Demikian pembahasan singkat saya mengenai pengelompokan rekening dalam akuntansi. Intinya, pengelompokan rekening membantu kita memahami posisi dan perubahan keuangan dalam perusahaan. So, I hope this explanation about pengelompokan rekening is useful and easy to understand for all of you guys. Thanks for watching. See you in the next video.